Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Marsudi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja praktek saya yang berada di RSUD Ummu Fatimah. Yang dimana di sini laporan saya berjudul tentang analisis traffic network dengan menggunakan metode Simple QU di RSUD Ummu Fatimah Kota Batam. Nah, di slide selanjutnya ini ada gambar Rumah Sakit Ummu Fatimah Kota Batam. Latar belakang menjelaskan tentang Rumah Sakit Ummu Fatimah Kota Batam merupakan salah satu fasilitas kesehatan rujukan yang ada di Kota Batam dan merupakan rumah sakit rujukan regional di Provinsi Kepulauan Riau yang terus mengembangkan pelayanan kesehatan sehingga mampu bersaing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat Kota Batam, khususnya masyarakat Kepulauan Riau juga pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa pegawai di RSUD Ummu Fatimah Kota Batam itu sering sekali mengeluh tentang masalah jaringan. Ya, masalah jaringan ini sangat mempengaruhi ke pelayanan yang ada di Rumah Sakit Ummu Fatimah Kota Batam. Sejak setahun terakhir ini masih sering bermasalah di ruang lingkup para pekerja dan para petugas yang menggunakan jaringan internet. Dalam hal ini, saya mengambil judul tentang analisa traffic network. Nah, di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ini yang pertama ada traffic network ini hanya membahas status jaringan dan kapasitas di setiap jaringan server. Nah, yang kedua menganalisis traffic network perangkat jaringan di RSUD Ummu Fatimah Kota Batam. Selanjutnya ada batasan masalah. Di batasan masalah ini ada berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya. Maka saya mempersempit pokok permasalahan. Permasalahannya adalah apa sajakah proses kerja dan hambatan dari traffic network penggunaan internet pada RSUD Ummu Fatimah Kota Batam. Nah, tujuan dari praktek kerja saya ini untuk mengetahui bagaimana proses dari sistem jaringan yang ada di Rumah Sakit Ummu Fatimah Kota Batam. Juga tujuannya itu untuk menambah ilmu juga. Yang sebelumnya saya mungkin belajar dari kampus, ini juga saya belajar langsung di tempat praktek kerja. Nah, manfaatnya ini ada 3. Ada manfaat bagi penulis, bagi perusahaan, dan bagi universitas juga. Bagi penulis untuk saya itu manfaatnya sangat banyak, yaitu saya dapat belajar yang menambah wawasan yang sangat luas dengan belajar dengan senior IT yang ada di sana. Terus saya juga dapat mengetahui hal-hal yang belum pernah saya ketahui, seperti bagaimana sih jaringan-jaringan itu, bagaimana sih permasalahan-permasalahan pada jaringan itu, dan bagaimana juga solusi-solusinya. Nah, kalau manfaat bagi perusahaan, manfaatnya saya dapat ikut memperbaiki juga masalah-masalah tersebut sehingga tidak terjadi terkendala pada perusahaan. Nah, manfaat bagi Universitas Ibnu Sina mungkin nanti ada manfaat berbagi ilmu dan berbagi juga pengalaman saya. Nah, di slide selanjutnya ada sejarah tentang RSUD Ummu Fatimah Kota Batam. Nah, sejarah Rumah Sakit Ummu Fatimah Kota Batam ini, pertama Rumah Sakit Ummu Fatimah Kota Batam ini beranjak dari sebuah puskesmas. Nah, itu dibangun pada tanggal 8 Oktober 1968 yang bernama Puskesmas Batu Aji. Pada tahun 1986 berubahlah Puskesmas Batu Aji dengan rawat inap, ditambah ini ruangan rawat inap, yaitu dengan kapasitas 6 tempat tidur. Puskesmas Batu Aji setahap demi setahap berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, pelayanannya pun juga berkembang juga di sini, sehingga Puskesmas Batu Aji itu berubah status menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Batu Aji, di mana di situ waktu itu masih dalam tipe D, rumah sakit tipe D. Nah, itu milik pemerintahan Kota Batam.
baru keluarlah SK di situ, yang dimana SK-nya itu SK dari Kementerian Republik Indonesia dengan nomor 799 garis miring Menkes garis miring SK 7200 dan disahkan oleh Wali Kota Batam pada tanggal 11 Oktober 2004. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2013 Wali Kota Batam Ahmad Dahlan meresmikan penetapan kenaikan kelas Rumah Sakit Bung Fatimah Kota Batam menjadi tipe B dari tipe C dulu. Dari tipe C baru berubah menjadi ke tipe B. Nah, di sini ada visi misi Rumah Sakit Bung Fatimah Kota Batam, yang dimana visinya itu adalah menjadikan rumah sakit umum daerah yang unggul dan terpilih sebagai pusat trauma center di Kota Batam. Nah, misinya memberikan pelayanan paripurna yang bermutu prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, membentuk RSUD Bung Fatimah Kota Batam sebagai pusat pelayanan trauma center serta organisasi pembelajaran dan rujukan regional sebagai rumah sakit kelas B. Nah, yang ketiga, meningkatkan komitmen profesional dan produktif sumber daya manusia RSUD Bung Fatimah Kota Batam. Oke, slide selanjutnya ini ada landasan teori, yang dimana landasan teori saya ini pertama ada pengertian jaringan. Nah, pengertian jaringan ini menurut Wendell Odom tahun 2004, jaringan merupakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengkabelan atau cabling yang memungkinkan berbagai alat komputasi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada menurut Iwan Sofana tahun 2008. Jaringan merupakan suatu himpunan berkoneksi sejumlah komputer autonomus. Baik, di slide selanjutnya ada pengertian sistem. Pengertian sistem merupakan suatu prosedur atau elemen yang saling berhubungan satu sama lain, di mana dalam sebuah sistem terdapat suatu masukan, proses, dan keluaran. Menurut Lange Iwawer HFDDKK tahun 2016. Nah, di slide selanjutnya ini ada pengertian tentang traffic, yang dimana traffic merupakan salah satu lalu lintas aliran informasi melalui sistem jaringan komputer. Itu menurut Behrouz Frozen tahun 2007. Nah, di sini juga ada pengertian tentang analisis sistem, yang dimana analisis sistem itu adalah sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan atau hambatan-hambatan yang terjadi karena kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Nah, jadi analisis sistem ini kita tuh kayak menganalisa, menguraikan suatu informasi gitu. Nah, terus kita bagi gitu kan, kita identifikasi lagi, kita bagi dalam permasalahan-permasalahannya, terus kita cari tahu tuh hambatan-hambatannya tuh apa aja. Dari hambatan-hambatan tersebut barulah kita cari tahu bagaimana perbaikan-perbaikannya atau solusi untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya ini ada pengertian tentang metode Simple QU, yang dimana metode Simple QU ini sebenarnya cukup sederhana dalam melakukan konfigurasinya. Pada metode Simple QU ini kita tidak bisa mengalokasikan bandwidth khusus pada ICMP, sehingga apabila pemakaian bandwidth pada klien sudah penuh ping time-nya akan naik dan bahkan RTO atau request timeout, itu menurut Dirja tahun 2018. Nah, yang dimana metode Simple QU ini nanti kita gunakan itu sebagai manajemen bandwidth untuk mengatur jumlah bandwidth-nya. Oke. Nah, selanjutnya di bab 4.
Di bab 4 ini berisikan tentang metode pelaksanaan praktek kerja. Nah, di sini ada jenis data yang saya kumpulkan. Nah, jenis datanya ini ada data primer sama data sekunder. Nah, di sini di jenis data pengumpulan data ini pertama ada metode kepustakaan. Pengumpulan data metode dengan metode kepustakaan. Metode kepustakaan itu maksudnya itu mengumpulkan data dengan media atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, atau dari jurnal-jurnal lainnya. Nah, observasi itu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Di lapangan tuh kita lihat bagaimana permasalahannya, kita kumpulkan data-datanya apa-apa aja, barulah kita mencari solusinya. Wawancara itu dengan cara kita mewawancarai orang-orang yang ada di tempat praktek kerja, seperti orang-orang staf IT, orang-orang yang membutuhkan kayak ada permasalahan gitu, bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kerangka berpikir atau ini masuknya ke flowchart penyelesaian masalah, yang dimana yaitu pertama kita ada mulai, terus studi pustaka, ada rumusan masalah, pengumpulan data, analisis dan desain, terus simulasinya. Nah, jika simulasi ini kita lakukan berhasil, maka kita akan lanjut ke misalnya kita tidak berhasil, kita akan balik lagi ke analisis dan desainnya bagaimana ininya. Baru setelah berhasil ke implementasi, baru kita menyimpulkan dan sarannya baru selesai. Nah, seperti ini. Di studi pustaka tadi kan, studi pustaka itu untuk mencari referensi-referensi atau literatur yang mendukung perumusan masalahnya tuh. Nah, kita tengok masalah-masalah apa aja yang ada pada RSUD Ummu Fatimah yang dikeluhkan oleh pegawai atau karyawan tersebut. Nah, pengumpulan data, kita kumpulkanlah data dari segi wawancara, dari segi metode perpustakaannya, dari segi kita observasinya, itu analisis dan desain. Nah, di sini kita menganalisis dulu nih apa permasalahannya yang seperti tadi. Setelah kita analisis, barulah kita mendesain apa yang harus kita rancang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, simulasinya ini adalah tahapan dalam kita membuat solusi yang akan kita implementasikan nanti. Nah, implementasi ini solusi kita yang sudah jadi baru kita implementasikan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di bab 5 ini berisikan tentang analisa dan pembahasan hasil pelaksanaan praktek kerja. Di sini ada pengumpulan data, analisis desain, simulasi dan implementasi. Di sini menggunakan metode NDLC, yang dimana NDLC ini metode yang digunakan untuk menganalisa jaringan. Di sini ada jenis data primer, data sekunder. Nah, pengumpulan datanya pun juga sama dengan metode keputusan, observasi dan wawancara. Ada analisis. Nah, analisis dan desain. Pada tahapan ini saya menganalisis traffic network ini ada menggunakan mikrotik, ya kan? Hal ini diperlukan agar saya dapat mengidentifikasikan batas-batas maksimal traffic yang digunakan pada RSUD Ummu Fatimah Kota Batam. Nah, di sini ada gambar ini batas limit mendekati batas maksimal, ya kan? Habis itu ini di desain ini ada desain tentang topologinya. Ini gambaran contoh topologi, yang dimana gambar topologi ini saya buat dari server, baru ke aksesnya, baru ke kliennya semua. Di sini ada 4 klien saya buat. Oke, lanjut. Nah, ini ada simulasi topologi, yang dimana dengan menggunakan IP 192.168.4.1. Itu IP yang ada di RSUD Ummu Fatimah Kota Batam. Lalu ada perancangan implementasi.
Nah, perancangan implementasi itu adalah suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai dalam menetapkan tahapan-tahapan yang disertai dengan penerapan dari rencana tersebut. Nah, perancangan implementasi juga merupakan tahapan awal untuk penerapan sistem yang akan dirancang. Implementasi sistem jaringan ini bertujuan juga supaya supaya sistem tersebut tuh dapat beroperasi. Nah, dan dapat juga berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini tahapan perancangan kita itu yang pertama ada perancangan perkabelan. Jadi kita merancang kabel dulu, nanti baru yang kedua tuh ada instalasi dan konfigurasi DHCP, ya kan, pada mikrotik. Nah, terus yang ketiga ada konfigurasi manajemen bandwidth dengan simple QU, dan yang keempat ada pengujian limit bandwidth. Oke. Nah, yang pertama ada perancangan perkabelan. Kabel jaringan. Apa sih kabel jaringan itu? Kabel jaringan adalah suatu perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi dalam koneksi jaringan. Nah, kabel jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan ke perangkat lainnya atau dua komputer dengan komputer lainnya juga. Nah, di sini kita membuat kabel OTP. Nah, atau bisa disebut juga ini kabel RJ45 juga bisa untuk menghubungkan jaringan dari satu komputer ke komputer lainnya atau dari komputer server ke komputer kliennya. Nah, di sini ada ini instalasi dan konfigurasi DHCP daripada mikrotik. Nah, tahapannya itu ada pertama kita menghubungkan kabelnya dulu. Setelah kabel terhubung, barulah kita samakan IP-nya. Ya kan, kayak dengan kode IP yang sebelumnya 192.168.4.1 itu. Nah, terus kita buka Winbox, baru kita mulai konfigurasinya. Nah, di sini ada konfigurasi manajemen bandwidth dengan menggunakan simple QU. Nah, tahapannya tuh ada cek. Kita pertama cek dulu tahap total awal bandwidth yang ada pada RSUD Mufatimah. Nah, baru kita buka ininya pada simple QU-nya, ya kan. Setelah itu baru kita setting lah berapa bandwidth yang akan kita mau atur. Nah, di sini contohnya yang pertama ada total bandwidth awal, itu sangat besar. Nah, total bandwidth awal ini itu sudah mau mendekati batas maksimum. Baru sebelumnya itu total bandwidth-nya itu ada 30 Mbps. Nah, karena ada mau mendekati batas maksimum, jadi saya fullkan di situ total bandwidth-nya menjadi 100 Mbps. Ya kan? Nah, di sini ada gambar pengujian limit bandwidth yang dimana gambar tersebut itu ini gambar yang menjelaskan kondisi traffic kita udah mendekati batas maksimal, ya kan. Nah, di sini kita aturlah, jadi batas ininya kita buka semua, jadi kita atur jumlah bandwidthnya yang sebelumnya 30 Mbps kita buka jadi 100 Mbps. Nah, setelah kita atur dan kita rubah ininya jumlah bandwidthnya, maka hasil yang kita dapat adalah seperti ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.